di luar usaha ini saya dengar abang juga salah seorang pencipta lagu, benar nggak nih bang? Ya, betul. Betul. Lagu apa bang yang pernah abang ciptakan pertama kali? Lagu Gitu. pertama kali yang Mm-mm. saya buat judulnya Tuhan Tahu. Tuhan ini abang menciptakan lagu biasanya khusus lagu rohani atau Lagu sekunder rohani. juga? Oh, lagu rohani Ya. lah. Berarti pas nih bang, lagu rohani loh ya. Ya. Pas dengan saya bang. Saya juga penyanyi rohani bang. Iya, sampai promosi lah. Ya, ya. Tuhan tak pernah tahu tadi ya bang ya. Tuhan Tahu. Tuhan tahu ya, Tuhan tahu. Salah satu pertama kali lagu ciptaan abang lah. Kemudian ada berapa album bang? Tadi kita Dari ada, lagu yang saya buat itu kan akhirnya saya kumpulkan mm-mm, dari judul yang ada, dari lirik-lirik yang ada, dari sampel-sampel yang ada. Itu ketemunya 140-an lagu. 140 lagu. Ya, Banyak dari sekali, situ saya Bang. susun lagi mana yang mungkin bisa, akhirnya jadi saya ambil 10 lagu satu album, akhirnya jadi 13 album. Mm-mm, 13 album yang sudah ready stock lagunya. mm-mm, Tapi ketika itu sudah terkumpul juga belakangan juga lagu muncul lagu-lagu baru. Jadi sekarang di dalam proses, karena saya punya band, mm-mm, jadi di dalam band ini saya selalu menawarkan 15 lagu yang saya tawarkan untuk di album itu untuk dipilih jadi 12 lagu. Bandnya apa sih bang namanya bang? Bandnya JPPR. JPPL. Kalau Kepanjangan? ini apa? Oh nggak punya band ya mas? Iya. Kami Mustang. Oh Musisi kami tangguh. Mustang. Oke. Ini bang obrolannya santai gitu ya. Jadi kita nggak terlalu tegang gitu. Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian. Komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. Kemudian bang, dari 100 sekian lagu itu dapatnya dari mana biasanya? Kan orang biasanya dapat apa inspirasi kah atau seperti apa gitu loh, atau dari nas-nas Alkitab kah atau dari perjalanan hidup kah? Jadi kalau lagu yang saya buat itu inspirasinya macam-macam sih. Yang namanya si pembuat lagu ini suka-suka dia. Suka-suka, iya. Ya, gitu. Tapi Ketika- kebanyakan bang. Ketika dia buka Alkitab, ini bisa jadi lagu. Nah, akhirnya kan ada beberapa lagu yang memang lirik Alkitab tuh full. Tulisan Alkitab full saya jadikan lagu. Ada sekitar 5 lagu yang saya buat Dari Alkitab. dari Alkitab. Ada juga dari perikop lagu, perikop di Alkitab. Di Alkitab. Oh, saya baca, ini saya maknai jadi lagu. Iya. Ada juga. Ada juga lagunya tentang kehidupan pribadi. Gitu. Pribadi gitu. Pada Tuhan, saya tulis dalam lagu. Tapi tidak ada hubungannya dengan lirik Alkitab. Lirik Alkitab, iya. Hubungannya dengan Tuhan. Ada lagi tentang orang lain. Iya, Orang iya. lain kok begitu, saya tulis lagunya. Iya. Nah, ada juga tentang bergereja, saya buat juga. Bagaimana tentang menyebut nama Tuhan, saya buat juga macam-macam. Jadi Berarti tergantung dari sikon hati, Iya, perasaan juga ya bang ya. perasaan. Nah dari sekian banyak lagu, mungkin ada satu lagu atau ada beberapa lagu yang memang sampai hari ini abang ingat terngiang-ngiang gitu loh. Dari perasaan abang, oh lagu ini sampai hari ini nggak bisa saya lupakan gitu loh. Karena istilahnya pembuatannya agak rumit, kemudian atau musiknya dan lain sebagainya. Ada satu lagu nggak bang yang dari 100 sekian lagu itu yang abang ingat? kalau saya membuat lagu itu karena ini spontan, karena basic saya bukan musisi. Basic saya tiba-tiba bisa membuat lagu. Oh iya. Jadi saya bukan seorang rohaniawan awalnya, saya bukan seorang rohaniawan, saya bukan musisi, tiba-tiba bisa membuat lagu. Dan itu ada ceritanya. Nengah Tuhan haru pas segede ini misalnya bang lah, langsung dijalani gitu ya bang ya. Jadi ini Allah Ella sampai istilah ada merasa talenta di sini, tiba-tiba dikubur istilahnya, enggak dipergunakan lah. Iya. Jadi di antara lagu itu, karena lagu yang lain tuh rata-rata spontan, liriknya juga asal-asalan, bahkan lirik yang asal-asalan pun tidak saya edit. Ya jadinya segitulah. Tapi ada satu lagu yang memang saya buat sedemikian rupa. Iya. Bahkan
liriknya pun saya edit, saya buat sedemikian rupa bagaimana caranya jadi lagu yang bagus. Itu judulnya Tiada Yang Lain Tuhan. Tiada Yang Lain Tuhan ya, Ya. Bang ya. Bisa Dan dinyanyikan lagu- dikit nggak Bang liriknya? Seperti apa? Ya, karena gini, ya kalau orang Banjar bilang Bang, lagu yang ngalih itu membekas di hati dan sulit dilupakan. Iya, halo. Nah, silahkan Bang dikit aja. Lagu ini sudah pernah kami nyanyikan di Maranatha minggu Di kemarin, Maranatha, di GKI Maranatha. Mm-mm. Lagunya kira-kira begini rapnya. Mm-mm. Kami di sini berdiri memuliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan yang layak kami puji dan sembah, meninggikan nama-Mu Yesus di atas segala kuasa. Tiada yang lain Tuhan, Kaulah di atas segalanya. Bisa dipotong nggak pakai gitar deh Bang? Kayaknya agak enak deh. Ya, pakai gitar deh Bang, walaupun rap gitu loh, tapi kita maunya Panggil dulu, pakai ayo. gitar. Musisi, Ya. musisi. Pakai gitar gitu, ya. Bentar, sebelum ke situ Ya. cerita tadi kenapa kau tiba-tiba bisa Buat lagu. membuat lagu itu tadi kan belum sempat tadi. Oh iya. Kayaknya ada cerita yang menarik di situ. Iya, kenapa bisa membuat lagu, Bang? Itu dari kameramen lah. Iya, Awalnya saya bukan musisi. Mm-mm. Jangankan main gitar atau main musik, yang nyanyi aja saya nggak karuan. Kedengaran sih Bang tadi. Makanya saya minta tutupin dengan gitar. Maaf Bang, agak bercanda Bang ya. Bahkan saya ngomong pun bisa sumbang. Iya. Ngomongnya sumbang lah, apalagi nyanyi. Jadi yang terjadi, iya, terlalu jujur. Enggak, saya memang tahu. Makanya saya mau jadi penyanyi. Ya udahlah, cukup sebagai pembuat lagu. Nah, jadi akhirnya pada suatu ketika, ini situasinya ketika saya di dalam lembah kekelaman. Karena memang semua itu kalau bicaranya dengan Tuhan pasti berawal dari lembah kekelaman. Karena di Alkitab pun berkata bahwa pertobatan paling spektakuler, Iya. paling fenomenal adalah di kandang babi. Iya, betul. Nah, itu, jadi lembah kekelaman. Demikian juga saya, ketika saya ada di dalam lembah kekelaman, tiba-tiba saya ingin tahun ini merayakan Natal pakai lagu baru, jangan lagunya itu Feliz Navidad dari Pulau dan Benua, itu saja. Saya punya ingin kerinduan, saya punya, masa sih kita nggak punya waktu untuk membuat lagu. Akhirnya coba-cobalah, akhirnya terbuatlah sebuah lagu Natal. Tapi sebelum lagu Natal itu terbuat, Menambah koleksi lagu Natal lagi lah Bang lah. Jangan ini aja gitu ya Bang ya, betul. Mau menyanyikan suatu lagu yang berbeda Iya. dengan lagu yang umum biasa. Tapi sebelum lagu Natal itu dibuat, sudah terbuatlah lagu yang seperti saya sampaikan tadi, Tuhan tahu Iya. tadi. Itulah lagu pertama. Lagu Natalnya malah lagu ketiga akhirnya. Jadi lagu ketiga atau lagu Natal. Sebelum lagu Natal sudah ada 2 lagu sebelumnya. Nah, dari hal itu ya saya sudah berpuas diri dengan 3, sudah senang. Karena saya sadar bukan siapa-siapa. Tapi bisa membuat lagu, sudah senang. Tapi kok hati ini berkata, terus nih, kan sudah bisa. Terus deh buat lagu. Akhirnya jadi 10. Terus lagi jadi 20. Terus lagi jadi 30. Ya sudah, saya tidak perlu menghitung lagi. Karena sudah susah gitu menghitungnya. Yang penting saya ingat liriknya, saya ingat cara menyanyikannya. Walaupun karena dulu saya belum bisa main gitar, saya selalu tergantungan orang. Iya. Bikin dong kuncinya, ini lagunya kayak gini, bikin kan. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa gitu kan. Nah, jadi dalam proses membuat lagu, karena kerinduan hati, kadang pergumulan kita dengan Tuhan jadi lagu. Dan mungkin itu Bang lah, saya ngerasa sendiri biasanya sesuatu yang kita bisa itu misalnya kita tumpahkan dalam sebuah lagu, misalnya ada orang tertentu kebiasaannya main game misalnya. Nah, biasanya orang yang suka main game itu dia menumpahkan sesuatu itu lewat permainan game. Nah, mungkin kita yang istilahnya yang suka nyanyi, yang suka kayak Abang kan pencipta lagu, mungkin salah satu ide itu muncul karena hal-hal tertentu yang Abang rasakan bisa ditumpahkan melewati kebiasaan Abang tadi.
Mungkin seperti itu ya Bang ya. Tapi sebenarnya bukan kebiasaan sih, karena memang menyanyi pun nggak bisa, main musik nggak bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Saya sampaikan rahasianya bahwa ketika saya dalam lembah kekelaman, ketika saya dalam pergumulan yang berat, saya komit untuk membaca Alkitab dari awal. Iya, Nggak seperti biasa yang ketika giliran Matius, giliran Yohanes, nanti giliran Mazmur. Saya tidak lancar-lancar. Tapi saya komit dari Kejadian saya baca. Saya akan baca Alkitab dengan waktu saya di dalam kondisi yang tidak enak ini, saya baca Alkitab. Baru Kejadian, Keluaran, kitab keempat saya sudah bisa bikin lagu. Gitu. Karena ketika membaca Alkitab tuh Kejadian saya sudah tertarik. Padahal saya tidak asing membaca Alkitab. Iya. Tapi ketika kita membaca dari runut dari awal, ketertarikan itu akan luar biasa karena ceritanya demikian nyambung. Dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan dan sebagainya. Gitu. Ada pertanyaan. Ya sebentar ya kameramennya dan produser ini masih saya ya karena saya masih banyak pertanyaan ya. Tapi saya tahu pertanyaannya. Iya. Dan yang di dalam itu juga boleh bertanya apa unek-unek kalian selama Apa ini. belum gajian Ya. boleh? Kalau belum gajian boleh. Ya boleh nanti ya. Bang, Ya. Abang mulai menjadi seorang ya saya anggap musisi lah. Karena memang 100 sekian lagu itu lumayan banyak loh Bang itu. Itu kapan sih awalnya bisa ke arah situ gitu loh? Apakah sesudah nikah, sebelum nikah dan lain sebagainya? Awalnya gitu loh Bang. Sudah menikah. Di Sudah nikah tahun lah. 2012 saya buat lagu. Saya mulai buat lagu. Di Tahun 2012 lah. 2012 itu bulan Oktober. Yang Menjelang Natal kan, punya keinginan buat lagu. Jadi kira-kira November malah lagunya. Padahal belum bisa, nggak terlalu bisa main gitar ya Bang Nggak lah. bisa. Ya Harus tetapi saya butuh karena orang. Abang bilang tadi, saya ingat fokus tadi, keinginan fokus tadi ya kan, makanya jadi bisa akhirnya. Ya apa tadi yang mau ditanyakan? Satu Boleh pertanyaan ya? lah. Dari sekian lagu yang pernah diciptakan, mungkin ada satu lagu atau apa. Oh ini memang lagu nih aku banar gitu ya orang. Oh ini memang melekat di hati atau Iya. apa? Apa? Adalah Ada. dari sekian lagu. Ada satu. Kenapa? Nah itu jelaskan. Ada satu lagu. Kayak pelajaran. Jadi lagu yang memang melekat benar di dalam hati saya karena itu lagunya gue banget. Luas gue banget. Itu judulnya Dari Sini Ku Mulai. Karena lagu itu sama dengan album pertama. Judul dan album sama dan itu lagu memang album pertama sudah saya buat. Lagunya ada 11. Pertama ada 10, saya tambah jadi lagu 11 karena ada lagu bahasa Ita, Kutak Ita. Kota kita. Karena saya terpanggil sebagai orang Dayak. Nama band pun juga ada unsur Palangkarayanya. Jadi saya terpanggil untuk membuat sebuah lagu Kutak Ita, saya masukkan jadi 11. Dan album tersebut saya beri nama Dari Sini Ku Mulai. Tapi saya tergelitik kalimat Dari Sini Ku Mulai ini bagaimana sih saya buat jadi lagu. Akhirnya saya buat jadi lagu, padahal lagu yang lain sudah ada untuk di album tersebut. Jadi kan saya komplitkan jadi 12. Dan tantangannya adalah bagaimana saya membuat sebuah lagu dengan judul yang sama dengan album, tetapi lagu tersebut tidak kacangan. Iya. Tapi lagu tersebut bagus, lagu tersebut ikonik di album tersebut. Dan lagu itu saya gambarkan dari hati saya, karena kalimat-kalimatnya yaitu menggambarkan saya, Mewakili perasaan lah. Mewakili. Oh, karena itu komitmen. Lagu itu lagu komitmen. Iya. Komitmen kami untuk pelayanan gitu. Sebagai musisi tadi ya. Dari kedua pekerjaan ini Bang, kenapa Abang bisa konsisten gitu loh, dari kedua pekerjaan ini bisa konsisten, baik sebagai pengusaha tadi maupun sebagai pencipta lagu tadi konsisten, kedua-duanya Abang nggak dia uyuh kah kutena Bang? Kan kadang-kadang orang anak-anak muda sekarang khususnya sahabat ISM nih, biasanya mereka fokus dengan satu tujuan aja. Misalnya memang penting kita fokus dengan satu tujuan, tapi seperti yang Abang bilang tadi kan, kalau kita punya talenta, kenapa kita nggak
Ya. kembangkan gitu kan. Karena penting sekali ini Bang untuk dijawab oleh Abang. Takutnya anak-anak muda di sana punya talenta tetapi karena dia fokus tadi dengan satu tujuan, sehingga dia sudah aja deh cuma satu ini aja. Tetapi Abang sudah membuktikan, berusaha sebagai pengusaha iya, sebagai pencipta lagu iya. Ya. Ya kan, apa sih Bang tipsnya? Jadi kalau menggeluti atau menjalani dua kegiatan ini, tips saya adalah bahwa Matius 6 ayat berapa lah? Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Iya. Itu. Kalau kita cuma menggeluti dunia usaha saja, maka dia akan habis di dunia saja. Sementara Tuhan memanggil kita sesuai dengan amanat agung adalah untuk menjadikan segala bangsa adalah murid. Iya. Oke, saya tidak menjadikan segala bangsa murid, tetapi paling tidak di sekitar saya, Iya. di lingkungan saya itu tersampaikan pesan Tuhan. Karena lagu ini adalah sebenarnya pesan. Iya, betul Bang. Lagu adalah khotbah, malah khotbah pertama daripada khotbahnya pendeta. Pendeta itu khotbah kemudian. Siapa sih yang khotbah duluan? Penyanyi. Iya. Penyanyi yang khotbah duluan. Artinya dia menyampaikan pesan. Makanya ketika lagu itu ditulis dengan lirik sedemikian rupa, kalau saya tadi bilang bahwa lirik yang saya tulis asal, tapi seasal-asalnya tetap dia ada kandungan rohani karena saya ambil dari Alkitab. Berbeda dengan lagu yang tiada yang lain Tuhan tadi, memang saya bersemedi cerita. Tidak, memang spesial saya tulis beredit-edit gitu, tidak sembarangan. Karena memang untuk menaikkan roh lagu tersebut, lirik juga harus sepadan gitu. A dan I dan E dan O itu beda. Jadi harus jatuhnya ke A, jatuhnya ke I atau O, itu harus kita tahu. Karena itu akan membuat lagu itu naik atau turun. Nah, dalam menggeluti dunia tadi, bahwa prinsip saya bahwa kita tidak bisa hanya fokus dari dunia saja. Selama kita memiliki kelebihan, selama kita memiliki talenta, selama kita memiliki pasti kemampuan, ada ya Bang ya, setiap pasti orang ada. itu pasti ada. Tidak mungkin Tuhan tidak mungkin. membuat kita spesial. Seperti di dalam Yeremia kan, berkata bahwa dari sejak kandungan Tuhan sudah merancang kita. Iya, betul. Dan pasti rancangan itu yang baik. Mungkin Tuhan merancang nanti kamu jadi bukan rancangan anak idiot lah. kecelakaan gitu ya Bang ya. Kan nggak mungkin. Nanti kamu betul. lahir nanti idiot ya. Enggak. Tidak. Pasti ketika kita lahir, Tuhan sudah merancang kita dengan sedemikian luar biasa. Mempunyai itu tujuan ya Bang ya. Tetapi itu kita abaikan. Karena apa? Karena kita cuma mengejar dunia. Ya, satu fokus tadi ya. Matius tadi berkata bahwa cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau kita mau semua, ya udah kejarlah yang pemberi semua tadi. Jangan mencari yang semuanya dulu, baru mencari yang memberi semua. Jadi fokus saya, kalau dulu saya memang demikian, saya usaha dulu. Tapi karena saya sadar akan nas tadi, ayat tadi, bahwa carilah dahulu kerajaan sorga tadi, bahwa ya itu saya harus membalikan apa yang Tuhan beri kepada kita.